Oh, mereka langsung nyantai, langsung enak, langsung kan begitu. Anda nanti akan kerasa ya, bagaimana perjuangan awal dulu. Kita mengusahakan masjid ini, bagaimana kita sama-sama membangun komunitas ini menjadi lebih baik, bagaimana kita merintisnya, bagaimana kita buat program-program yang baik untuk buka puasa, bagaimana dibandingkan setelah nanti semuanya sudah tersedia dengan lengkap. Semua kepahitan dan kesulitan dalam perjuangan itu akan melahirkan kebahagiaan jangka panjang. Sebab kita rela berkorban untuk sesuatu yang lebih besar itu melahirkan kebahagiaan. Yang kedua, dengan terlambatnya tokoh-tokoh kuat ini masuk Islam, hikmahnya Islam sampai ke negeri Habasyah, Ethiopia, Afrika. Kenapa Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Karena tertekan di Quraisy. Nabi tidak dapat menjamin apakah dakwah akan terus berjalan apa tidak. Maka Nabi perintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Coba kalau sejak awal dakwah ini tidak menemui rintangan di awal, berkembang di Mekah saja. Lihat bagaimana teka-teki misteri Allah SWT mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, kalau kita melihat skenario Islamnya Hamzah, kita jadi faham dengan ayat di surat Al-Mudaththir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Tuhan itu kecuali dia. Yang menjadi penyebab Hamzah itu masuk Islam ajaib sekali. Sebab dia mendengar Nabi 6 tahun, teman akrabnya, saudara sesusuannya dan ponakan kandungnya, tapi dia nggak tertarik. Tiba-tiba dia masuk Islam untuk sesuatu yang di luar nalar kita. Hamzah ini suka berburu. Setiap habis berburu dia pergi ke Ka'bah. Pergi ke Ka'bah, bercerita kepada orang-orang. Pusat keramaian di situ. Bercerita kepada orang-orang. Hari ini dapat ini, tadi nembak ini, tadi dapat membidik ini, tadi begitu-begitu terus. Ketika satu hari dia pulang, tiba-tiba dia dicegat seorang perempuan hamba sahaya yang musyrik. Tuannya adalah Abdullah bin Jud'an yang juga musyrik. Hamba sahaya perempuan ini bercerita tentang seorang musyrik pula, yaitu Abu Jahal. Hamzah sini. Kalau tadi kamu dengar bagaimana Abu Jahal menghina ponakanmu, aku yakin kamu gak bakal tinggal diam. Wah, merah muka Hamzah. Kok berani Abu Jahal menghina ponakanku, dan itu berarti menghina keluargamu. Maka dia dekati, dia cari Abu Jahal ini, dia cari sampai kemudian begitu ketemu, dia dipukul dengan busur panahnya sampai berdarah. Kawan-kawan Abu Jahal langsung mengepung Hamzah. Bukannya takut, Hamzah masih berpikir, Abu Jahal sudah menyakiti hatiku. Aku tidak puas kalau cuma menyakiti wajahnya. Aku harus menyakiti hati Abu Jahal lagi. Bagaimana caranya? Dia ingat yang paling dibenci Abu Jahal adalah Islam. Maka dia bilang ke Abu Jahal, kenapa kamu nyakitin ponakanku? Sementara aku sudah berada di dalam agamanya. Wah, terkejut Abu Jahal. Hamzah, tokoh besar dari Bani Hashim. Sementara Bani Hashim adalah kabilah besar di Quraisy. Maka dia harus mencari jalan untuk membujuk Hamzah kembali. Dia bilang kepada sahabat-sahabat yang sudah mengepung Hamzah itu, duduk-duduk kalian. Aku tadi memang sudah menyakiti ponakannya dengan kata-kata yang tidak sanggup didengar oleh telinga siapapun. Hamzah pergi pulang ke rumah. Pergi ke rumah Hamzah kebingungan. Aduh, gimana ya, udah ngaku Islam gitu ya. Sampai Hamzah itu berdoa, ya Allah, kalau memang benar Tuhan yang Muhammad, tunjukin aku ke Muhammad. Kalau memang benar Engkau lah Ta'uzza, maka tunjukin aku jalan. Gimana caranya aku berada dalam posisi yang serba salah ini. Lalu dia datang ke Rasulullah dan bercerita apa yang terjadi. Nabi bilang, tinggal bersyahadat. Dan dia mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah, sederhana sekali. 6 tahun diajak mendengar tapi gak tertarik. So, apa yang terjadi dalam diri Hamzah? Semudah itu. Memang hidayah itu datang dengan jalan yang tidak diduga-duga. Maka ada kesempatan seseorang dapat hidayah melalui kita, pahalanya besar sekali. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, kata Nabi.
Satu orang saja dapat hidayah melalui engkau, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu Islamnya Hamzah. Baik, Islamnya Umar lebih ajaib lagi. Sebab masa lalu Umar beda dengan masa lalu Hamzah. Hamzah memang baru memeluk Islam, tapi sebelumnya dia orang netral, tidak memusuhi Nabi SAW. Tapi kalau Umar sebelum Islam, wah, itu kekerasan, penyiksaan, ya penghinaan. Umar itu tokoh yang paling kuat benci dengan Islamnya itu. Tapi 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Makkah kembali gempar dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar ini memang besar di Makkah ya. Maksudnya orang penting di Makkah. Tapi apa arti Makkah dibanding 2 adik kuasa, Romawi dan Persia? Apalagi dia bukan tokoh utama di Makkah, tapi di Bani Asad keluarga dia. Maksudnya kalau Umar ini tidak memeluk Islam, maka dia akan dilupakan sejarah seperti Syaibah, seperti Utbah, seperti Ibnu Abi Mu'aid dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian Umar menjadi sosok paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia? Di antara rangkaian orang-orang yang paling berpengaruh. Kenapa? Apa yang membuatnya semulia itu? Islam. Begitu juga kita ini. Kita ini gak ada artinya sama sekali tanpa keislaman kita. Umar bin Khattab adalah pemilik kata-kata yang sangat terkenal ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Waktu Raja Sophronius mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar, Umar datang dari Madinah dengan pakaian yang sangat sederhana. Dan dia hanya datang dengan pelayannya, dengan 1 kendaraan, karena dia miskin. Dia bilang ke hambanya itu, kita akan menempuh perjalanan ini secara bergantian. Jadi aku naik ke atas punggung kendaraan, engkau berjalan untuk beberapa waktu, setelah itu gantian aku yang jalan, engkau yang naik. Terus begitu. Subhanallah. Sampai ketika mau masuk gerbang Baitul Maqdis, tibalah giliran Umar untuk berjalan. Umar turun. Kata pelayannya, ya Amirul Mukminin, kita sudah di gerbang Baitul Maqdis. Teruslah kau di atas. Kata Umar, demi Allah tidak ada yang bisa merusak perjanjian antara aku dan engkau. Subhanallah. Para pasukan Islam yang berjaga mengelilingi Baitul Maqdis itu melapor kepada Abu Ubaidah, pemimpin mereka yang sudah ada di situ. Abu Ubaidah bergegas menyusul Umar di gerbang kota. Lalu berkata, laqad sana'ta sani'atan 'azimatan ya Amirul Mukminin. Engkau sudah bikin masalah ya Amirul Mukminin. Aku tidak mau apa-apa, biar mereka menghormatimu. Engkau datang dengan pakaian seperti itu, sementara ini upacara besar dengan raja besar. Umar geleng kepala dan berkata, seandainya yang berkata ini bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Umar. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang sahabat yang juga sederhana. Harusnya bukan Abu Ubaidah yang ngomong begini. Kalau orang lain Umar masih maklum. Lalu Umar menyebutkan 1 kata-kata, bapak-bapak, ibu-ibu, demi Allah bawalah kata-kata ini sepanjang hidup kita. Ajarkan anak kita dengan kata-kata ini. Apa kata Umar? Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam, famahma btaghaina al-'izzata min ghairihi adallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah karena Islam kita. Kalau kita mencari kemuliaan di luar itu, Allah hinakan kita. Kita gak mulia karena kita tinggal di United States. Kita tidak mulia karena kita jadi orang Sunda, jadi orang Palembang, jadi orang Bugis, jadi orang Betawi. Kita tidak mulia karena kedudukan kita, karena uang kita, karena harta kita. Tidak. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam kita. Indonesia bisa merdeka seperti sekarang. Semangat jihad. Para santri dan ulama yang paling depan. Karena mereka merasa ini berjuang untuk agama mereka. Kita dapat menikmati itu sampai hari ini karena apa? Karena semangat keberislaman kita memperjuangkan diri kita untuk selamat akidah kita, diri kita, kehormatan kita, keluarga kita. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah karena Islam kita. Jangan mencari di luar itu. Itu Umar. Umar itu ketahuan hamba sahaya perempuannya masuk Islam, disiksa sepanjang hari. Waktu dia mau berhenti menyiksa, dia takut hamba sahayanya itu merasa bahwa dia sudah kasihan.
Apa kata Umar? Wallahi ma taraktuki illa malala. Demi Allah, aku berhenti menyiksa ini karena udah bosan, karena capek, bukan karena kasihan sama kamu. Kata Umar begitu. Itu luar biasa. Tapi kalau orang tahu dalam diri Umar itu ada sisi lembutnya. Misalnya apa yang diceritakan oleh istri Amir bin Rabi'ah menjelang hijrah ke Habasyah, mereka sedang siap-siap menyimpul barang mereka ke Habasyah. Tiba-tiba Umar lewat. Umar berkata, "Sabbahakumullah." Semoga pagi kalian berbahagia. Insting perempuan, lihat ya. Mas Farhan, hati-hati sama insting perempuan. Baik. Hati-hati ya. Suaminya itu, ya Amir bin Rabi'ah itu putus asa ketika istrinya memberi kode, Umar bisa masuk Islam. Kata suaminya, sampai onta bisa masuk ke dalam lubang kadal, baru Umar masuk Islam. Artinya gak mungkin. Tapi kata istrinya tidak. Subhanallah, lihat, terbukti akhirnya Umar masuk Islam. Apa yang membuat Umar masuk Islam? Pertentangan batin yang luar biasa di dalam dirinya. Jadi kondisi paling tidak nyaman dalam hidup itu kalau antara akal kita dan hati kita itu tidak sinkron. Jadi dalam diri Umar, apakah aku tetap mempertahankan diriku begini sehingga menjadi pemimpin di Mekah, atau aku menjadi pengikut agama baru? Tetapi Umar melihat keteguhan para pemeluk Islam, rangkaian kalimat indah dari Al-Quran, kejernihan sifat pemimpin Rasul SAW. Itu gejolak batin menyiksa, mengusik hidup Umar bin Khattab, mengusik hidup orang Mekah. Maka dalam diri Umar, yang menjadi penyebab pertentangan batin itu Muhammad. Maka tidak ada jalan lain, Muhammad harus dibunuh. Maka dia keluar rumah dengan pedang terhunus, ingin mencari Nabi SAW. Yang membuat Umar lebih bersemangat lagi adalah kejadian 3 hari yang lalu. Sebab pamannya Abu Jahal dipukul oleh Hamzah tadi. Abu Jahal itu kan Amr bin Hisham, itu saudara ibunya Umar, Hamzah binti Hisham. Pamannya dipukul itu gara-gara Muhammad lah ini. Maka aku harus bunuh Muhammad. Keluar rumah, penuh emosi. Umar itu besar sekali bapak-bapak ibu-ibu. Dalam riwayat disebutkan kalau Umar itu berdiri di atas kuda, kakinya dapat kena ke tanah. Saking besarnya Umar. Apalagi sambil emosi bawa pedang. Wah, udah gak bisa lagi mencegah kuda. Di jalan ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim waktu itu sudah Islam, tapi umat Islam sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Umar juga tidak tahu Nu'aim ini sudah Islam. Kata Nu'aim, melihat gelagat yang tidak bagus. Umar mau kemana? Cari Muhammad, kata Umar. Wah, gemetar Nu'aim. Di satu sisi dia harus melindungi Rasulullah SAW, tapi di lain sisi dia tahu gak mungkin dia membela. Kalau Nu'aim berkata hadapi aku dulu, itu bunuh diri namanya. Tapi lihat para sahabat generasi pertama memang ahli strategi. Berpikir cepat dia, bagaimana caranya mengalihkan umat dari Rasulullah dan dirinya tetap selamat. Pertama kali yang dilakukan oleh Nu'aim adalah mengancam dengan kekuatan Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi. Umar, kamu mungkin bisa bunuh Muhammad, tapi Bani Abdul Manaf gak bakal mendiamkan kamu. Coba lihat. Tapi Umar, apapun resiko aku akan bunuh. Kata Umar, wah, perlu skenario kedua nih, apalagi caranya? Ini gak ada pilihan lain. Nu'aim akhirnya teringat, tidak ada jalan lain kecuali mengalihkan perhatian Umar kepada sesuatu yang lebih menarik perhatian dia. Apa itu? Kata Nu'aim, kamu jangan ngurusi Muhammad. Saudara perempuan kamu, Fatimah binti Khattab saja udah ikut Muhammad. Itu terpaksa banget dia buka rahasia bahwa Fatimah sudah masuk Islam. Begitu dengar itu, Umar langsung emosi. Ya, mengarah ke rumah adiknya Fatimah. Ini kesempatan untuk Nu'aim memberitahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Umar ke rumah Fatimah binti Khattab. Fatimah pada waktu itu dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr sedang belajar ngaji dengan siapa? Khabbab bin al-Arad. Khabbab itu hamba sahaya, dia masuk Islam. Dia diutus Nabi untuk mengajar Fatimah. Umar dengar rangkaian kata-kata. Waktu itu mereka sedang belajar surat Thaha. Umar mengetuk pintu dengan keras.
Langsung mereka semua terdiam. Siapa di luar? Rupanya suara Umar bin Khattab. Mendengar suara Umar bin Khattab, Khabbab bin al-Arat langsung lari ke kamar Fatimah, sembunyi di bawah dipan. Kata Khabbab, la inna ja Sa'id bin Zaid wa Fatimah falan yanju Khabbab. Kalau Fatimah sama Sa'id bisa selamat, kalau Khabbab nggak mungkin selamat. Dia bilang begitu. Kalau yang lain mungkin cuma dipukul, kalau aku dibunuh gitu. Nah, coba lihat bagaimana drama yang terjadi di rumah itu. Umar datang. Apa yang kamu baca tadi? Aku nggak baca. Aku sudah dengar kamu menjadi pengikut Muhammad, kata Umar. Tiba-tiba Umar dikagetkan. Orang lain tidak ada yang berani menghadapi dirinya menjawab ketika dia bicara. Tiba-tiba adiknya perempuan berani jawab dan berkata, ya, aku sudah menjadi pengikut Muhammad. Lihat bagaimana agama ini menanamkan keberanian dan keteguhan dalam hidup. Bagaimana kekuatan menjaga nilai-nilai walaupun ada ancaman di depan mata. Itu membuat Umar berpikir, sekuat apa agama ini? Iman itu memberikan efek besar sekali dalam hidup. Kalau iman kita ini tidak bekerja, hanya menjadi energi tidur, ada yang salah dari keimanan kita. Umar tampar muka adiknya itu, terjatuh dan berdarah. Begitu jatuh dan melihat darah, Umar langsung menyesal. Karena aib banget bagi orang Arab kalau dia melawan perempuan. Maka Umar mulai merasa menyesal dalam dirinya. Lalu Umar berkata, mana yang tadi kamu baca? Langsung mau diambil sama Umar. Jangan, kamu masih najis, kata Fatimah. Kalau mau kamu harus mandi. Anehnya Umar sekeras itu ikut kata-kata adiknya, mandi di rumah adiknya biar bisa baca itu. Coba Hidayah. Umar baca itu, ya. Umar berkata, ma'ajmalal kalam. Wah, betapa indahnya kata-kata ini, tulisan ini. Begitu mendengar hati Umar luluh begitu, Khabbab langsung keluar dari persembunyiannya. Umar, aku harap engkaulah orang yang didoakan Nabi 2 hari yang lalu. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Aku berharap itu adalah engkau. Kata Umar, tunjukkan aku di mana Rasulullah. Maka pergi mereka ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, menuju Darul Arqam. Lihat skenario Allah. Siapa yang buka pintu? Yang buka pintu adalah Hamzah yang baru masuk Islam 3 hari lalu. Subhanallah. Allah menggerakkan hati manusia ini ajaib sekali. Jangan pernah putus asa ya. Ketika masih ada anggota keluarga kita yang masih belum dapat hidayah, masih meninggalkan sholat, masih minum minuman keras, masih tidak sempurna hijabnya, masih macam-macam. Kita nggak tahu hidayah itu datang sangat ajaib dalam hidup ini. Umar bin Khattab dibuka pintu oleh Hamzah. Mau apa kamu datang? Mencari Rasulullah. Rasulullah berdiri di belakang dan berkata, apa yang membuat engkau datang, wahai bin Khattab? Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Subhanallah. Berteriak semua yang berada di Darul Arqam itu bertakbir, merasa ada kekuatan darah baru dalam gerakan ini. Dan perhatikan, kata-kata pertama yang keluar dari Umar setelah bersyahadat apa? Alasna 'alal haqqi ya Rasulullah, falimadzal ikhtibar. Bukankah kita berada dalam kebenaran ya Rasulullah? Kenapa harus sembunyi-sembunyi begini, kata Umar. Subhanallah. Lihat keberanian, akhlak baik, modal personal. Kamu punya kekuatan, kamu punya harta, kamu punya kepintaran, kamu punya keahlian, kamu punya keterampilan, gunakan untuk agama ini. Kalau enggak, kurang syukur kita kepada Allah. Kalau cuma berpikir untuk diri sendiri, mudah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidur cuma satu kamar, makan cuma 3 kali sehari. Saya rasa cukup banget dengan apa yang kita punya. Tapi bagaimana kita kemudian berkorban untuk agama ini? Dan menarik, Umar berkata, alasna, tidak berkata alastum. Bukankah kamu berada dalam kebenaran? Tidak. Tapi begitu dia sudah Islam, dia langsung berkata, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Sebab begitu kita berada di dalam Islam, kita ini adalah satu. Tidak lagi aku dan engkau, tapi kita. Jangan berpikir ego kita sendiri jatuh, tapi berpikirlah untuk kita sendiri. Maka Rasulullah perintahkan, kalau begitu keluar sekarang.
Keluarlah rombongan kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Pertama sekali mereka memproklamirkan diri siapa-siapa yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dalam dua barisan. Barisan pertama yang paling depan adalah Hamzah, barisan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru 3 hari memeluk Islam. Tapi Umar tidak puas. Ya, dia harus langsung tahu. Ya, harus semua orang Quraisy langsung tahu hari itu bahwa dia telah Islam. Maka Umar cari ahli gosip di Quraisy. Kalau ada berita sampai ke dia, maka semua nyampe. Kalau di Indonesia namanya lambe turah. Jadi Umar ini cari lambe turahnya Quraisy, namanya Jamil bin Ma'mar. Datang ke Jamil dan berkata, Jamil, aku sudah menjadi pengikut Muhammad. Benar. Tanpa menunggu lama, Jamil keliling Mekah, ya, posting di mana-mana. Umar sudah menjadi pengikut Muhammad, sehingga orang-orang berkumpul dan mengeroyok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar terjatuh. Lihat, Umar sangat kuat, tetapi hari pertama dia memeluk Islam, dia diuji sampai terjatuh, dipukul oleh banyak orang. Allah ingin mendidik Umar bahwa agama ini butuh pengorbanan lebih, wahai Umar. Agama ini butuh ketahanan lebih. Umar itu sampai terduduk. Dan ada satu kata-kata Umar yang menarik ketika dia terjatuh. Dia berkata kepada orang-orang yang ngeroyoknya itu, dia bilang begini, tunggu jumlah kami 300. Ya Allah, lihat, memang insting Umar itu kuat sekali. Umar itu langsung membaca kekuatan Quraisy itu sebenarnya bisa dikalahkan oleh 300 orang. Dan benar, perang pertama di dalam Islam adalah perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin? 313 orang. Subhanallah. Inilah ya kisah tentang Islamnya dua tokoh utama secara singkat agar menjadi pelajaran bagi kita semua insyaallah dari kisah-kisah itu. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.